akan terasa bedanya orang yang kerja buat hanya mencari uang sama orang yang kerja cari kepercayaan. Bekerja untuk mencari apa? Gua tanya ke orang dulu nih. Iya. Yang kuliah sambil kerja nih. Mm-mm. Kalau kuliah kan nyari S1. Iya. Nah, lu kerja nyari apa? Gua kerja itu ya ujung-ujungnya nyari duit. Buat apa? Buat survive sih, buat bertahan hidup. Kan semua orang pasti kan lahir buat apa? Buat bertahan hidup kan. Ya makanya kalau lu mau dapat sesuatu ya lu harus kerja. Kalau lu nggak kerja lu nggak dapat apa-apa. Kalau menurut gua kayak gitu. Gua kerja pun juga sebenarnya itu sambil belajar dari apa yang diajarin di kuliah tentang teori-teori, beberapa praktek juga yang diajarkan di kuliah, gue coba juga di dunia kerja sebenarnya seperti itu. Jadi yang dan itu lu kerja, tadi gue denger kan dia ngomong kerja cari duit ya. Cari duit, pengalaman, belajar. Nah, pandangan lu gimana kalau orang itu kerja bukan? Judi. Kerja menurut gue. Kerja. Judi itu kerja. Kerja. Cuman caranya aja beda. Caranya beda. Iya. Karena kan menurut gue judi itu kan nggak baik kalau menurut gue ya. Lu kerja cari duit. Berarti nggak pakai modal ya? Modal. Pakai dong modal. Nggak pakai modal ya? Otak sama beberapa mungkin pakai tenaga juga. Ya, gua sekarang mau tanya, proses ini gimana nih? Kalau menurut lu kerja tuh cari apa nih? Kalau ditanya kerja cari apa, ya mungkin jawabannya jadinya yaitu cari uang. Tapi gue nggak mau terjebak dalam pertanyaan kerja cari apa. Tapi kalau gue kan berusaha, gitu. Kalau gue berusaha, pengusaha, punya usaha, gue nggak bekerja. Nah, tadi kayak misalnya lu ngomong pejudi lah, pencuri, itu mereka bekerja apa berusaha? Nah, Dua-duanya nggak sih? kalau ngomongin kerja, itu ada definisinya, ada rulesnya dalam artian kerja. Oh, kerja tuh harus pakai otak, kalau nggak pakai Tenaga. otot, menukar waktu lu dengan uang, gitu kan? Iya. Menukar tenaga lu dengan uang dan segala macam. Itu kerja tuh. Tapi kalau usaha, ya bisa punya banyak usaha. Kalau kerja, biasanya lu kerja di satu tempat, dua tempat, waktu lu 24 jam. Mungkin nggak lu bisa kerja di 24 tempat? Nggak mungkin. Nggak. Tapi kalau misal kata lu berusaha, mungkin nggak lu punya waktu 24 jam, punya 24 usaha mungkin. Astra aja itu anak usahanya ada 56-an. Ada 50-an lah mungkin. Kayak gitu, mungkin banget. Kalau misal kata lu kerja, ya nggak bisa. Kayak gitu. Dan kalau misalnya ditanya jadinya berusaha buat apa? Buat mencukupi kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan gua, tapi kebutuhan keluarga, kebutuhan karyawan, kebutuhan keluarganya karyawan gua. Kayak gitu. Menjadi mungkin brand atau usaha yang bisa dibanggakan sama lingkungan gitu. Bukan hanya sekedar materi. Karena kalau buat kerja cari uang doang, nggak ada habisnya kalau lu ngejar uang. Gaji lu bulan ini misalnya 1 juta, seneng. Bulan depan dinaikin jadi 2 juta, seneng. Tapi kalau 2 juta terus, lu nggak seneng. Sementara kerjanya lu ya cuma segitu. Lu ada batas, pasti. Nah, ini udah poin baik fisiknya lah ya. Sekarang gue mau nanya nih ke lu berdua nih. Pernah berpikir nggak sih kalau kerja itu buat cari pengalaman? Awal-awal pasti. Gua awal-awal pasti kerja cari untuk cari pengalaman. Kalau enggak kan kita nggak bisa kerja. Karena kita baru lulus sekolah, lulus kuliah, belum punya pengalaman kerja. Sementara lu mau ngelamar kerja, banyak kan diutamakan yang berpengalaman. Iya. Gimana caranya? Volunteer. Makanya ada namanya magang, ada praktek kerja,
gitu loh. Nah, tapi untuk prioritas berarti kembali lagi kerja itu cari duit, cari pengalaman. Waktu zaman dulu gue kerja buat cari pengalaman, gue nggak cari duit. Duit yang gue dapat buat gaji dari gaji itu cuma buat gue hidup aja. Jadi makanya waktu dulu gue kerja di gaji misal kata 2 juta, performa kerja gue itu 10 juta. Gue hanya disuruh di bagian misalnya marketing waktu itu. Sampai gue pernah di hotel, sampai laundry, sampai engineering gue masukin. Gue kenalan sama chief engineering, gue kenalan sama orang laundry, gue kenalan sama front desk segala macam. Gue belajar ininya komputer yang buat front office-nya itu, gue pelajarin kayak gitu. Security juga gue liatin siapa yang tidur, siapa yang ini kayak gitu. Jadi gue nggak mau cuman cari duit, rugi gue nya. Menurut lu? Kalau gue sih sekarang ini kan berarti gue baru masuk ke dunia kerja. Mungkin sebelumnya kan gue kerja itu memang cuman sebagai barista kan di 2 tempat itu. Ya mungkin baru di sini gue baru belajar tentang pengalaman-pengalaman yang baru sih kok. Kayak contohnya gue diajarin tentang finance juga kan. Gue diajarin tentang marketing sama lu. Gimana gue develop menu gue, semuanya kan gue kerjain sendiri. Itu pun juga gue kan ibaratnya gue belajar lagi. Ternyata caranya begini, cara develop menu tuh seperti ini, cara gue marketingin produk gue supaya misalnya naikin penjualan, caranya tuh seperti ini, kayak gitu. Ternyata finance tuh begini loh hitung-hitungannya. Nah, menurut tuh orang yang udah kaya tuh harus kerja nggak sih? Apa masih kerja nggak sih? Menurut gue masih Kerja. Masih. Nyari apa? Mau nyari apa? Kalau menurut gue orang yang udah kaya ya, mereka mau nyari apa? Ya gimana caranya perusahaan dia jangan sampai gagal. Karena kan dia megang berapa ratus kepala misalnya. Tapi kan udah apa? Dari misalnya perusahaannya jangan sampai gagal. Itu kan udah gagal, intinya dia bisa jadi kaya karena perusahaannya dan itu udah gagal. Ya, kira-kira gimana tuh? Dia mau nyari apa lagi tuh orang yang kaya tuh? Menurut gue ambisi. Ambisi itu suatu hal yang lu nggak bisa beli. Karena manusia itu pasti tidak akan pernah bisa puas. Yang punya SoftBank, yang punya Tesla, yang punya brand-brand besar itu, kenapa mereka nggak usah kerja aja 7 turunan istilahnya nggak bakalan kere atau nggak bisa makan? Ya karena itu ada ambisi yang dari mereka yang personal, yang katakanlah kayak Elon Musk dia bilang, gue mau punya brand electric vehicle yang nomor 1 atau paling nggak pertama, pioneer. Dia akan kejar itu, begitu udah terjadi mungkin dia beralih lagi karena goalsnya mungkin berubah-berubah karena kan dunia kan terus maju ya, bergerak maju. Jadi mereka harus nyesuaiin lagi. Kayak Alibaba atau apa. Kenapa Jack Ma juga pensiun gitu. Tapi bukan berarti jadi Alibabanya mati kan gitu. Dia tetap kontrol tapi dari luar misalnya gitu. Dia punya agenda lagi tuh. Kayak gitu. Tapi bukannya misalnya kayak Jack Ma itu kan dia suka diundang ke acara-acara gitu kan kayak tentang pengusaha-pengusaha sukses. Dia isi seminar, ngasih tahu motivasi segala macam. Itu kerjaan dia juga kan? Iya, dari mereka seminar-seminar, bisa ketemu Jack Ma, berarti kan udah bagus. Dari situ dia tinggal, data dari 100 seminar, 100 peserta seminar, mereka kasih kartu namanya di copy semua, suruh Alibaba, masukin listing di Alibaba. Siapa yang nggak mau? Mau makin dekat, siapa yang nggak mau makin dekat sama Jack Ma? Gitu dong, jadi perusahaannya juga makin ini. Emang harus ada tokoh dari setiap brand-brand yang bagus, rata-rata ada tokoh yang bersafari gitu, supaya networkingnya juga jalan terus. Gitu. Bisa dibilang pion nggak sih lu? Ya, bukan pion, ambasador. Tapi lu pernah berpikir nggak sih kalau dibalik misalnya contohnya kayak lu tuh kan yang tadi lu benar kan kerja cari uang ya? Pernah berpikir nggak kalau uang nyari itu? Uangnya nyari gua. Bisa berpikir gitu gua. Kenapa? Karena gini loh, kita kan punya ilmu
misalnya kita tahu nih dari gue, ibaratnya gue orang baru nih, gue baru masih belajar ibaratnya. Tapi kalau ketika gue udah cukup banyak tahu nih tentang, misalnya gue di bagian finance gue tahu, gue di bagian marketing gue tahu, misalnya seperti itu, pasti juga ntar ujung-ujungnya uang bisa nyari gue. Menurut lu gimana tuh? Ada masa dalam artian setiap manusia pasti punya masanya. Waktu eranya Koren mungkin umur 17 tahun, 18 tahun, kerja pasti buat cari duit. Belum bisa tuh duit cari dia tuh belum bisa. Ketika dia udah profesional, jadi barista profesional misal kata gitu, atau jadi marketing profesional, duit yang nyari dia. Cuman itu nggak lama. Suatu ketika pasti ada masanya lagi. Yang pinter tuh pasti akan ada banyak. Makanya kita harus memupuk kekayaan intelektual misalnya gitu. Untuk kebisaannya tuh jangan cuma satu. Karena nanti kalau misalnya dia jago marketing, pasti nanti akan ada lagi yang jago marketing. Jadi barista nomor 1 di dunia, ikut WBC. Tahun depan juga bukan dia lagi. Kan begitu. Ada masanya nanti duit nyari dia. Setelah selesai masanya itu, kalau dia tidak, waktu duit nyari dia nggak bisa memanfaatkan itu, next mungkin duit nyari yang lain lagi. Ya gue di luar percaya bahwa rezeki udah ada yang ngatur gitu loh. Tapi pasti ada masanya. Nanti mungkin setelah masanya duit nyari dia, duit kerja buat dia. Gitu. Terus juga pernah berpikir juga nggak kalau lu kerja selain cari uang sama pengalaman, lu buat nyari kepercayaan dari orang-orang di tempat kerja lu? Oh iya. Dalam artian akan terasa bedanya orang yang kerja buat hanya mencari uang sama orang yang kerja cari kepercayaan. Orang cari uang akan perhitungan sama orang yang ngasih uang. Oh saya kerja 8 jam, terus mungkin nggak jadi 10 jam. Mungkin kalau ditambah uangnya. Tapi kalau misal kata, kenapa kok belum pulang? Iya Pak, saya nungguin yang lain pulang juga. Soalnya mana tahu ada yang bisa saya bantu-bantu gitu Pak. Beda pasti. Loh, kamu nggak dapat lembur loh? Nggak apa-apa Pak, gitu loh. Saya mah yang penting ada kerjaan. Kan saya kerja buat cari kerjaan, bukan cari uang semata-mata. Pasti beda dong. Dari segi bosnya dengar kata-kata seperti itu beda. Kayak gitu. Dan kinerjanya pun pasti akan beda. Karena bisa jadi begini, lu kerja semua sama-sama Senin sampai Jumat. Tiba-tiba lu tahu nih gue Sabtu Minggu masih masuk. Tiba-tiba lu masuk. Kok masuk? Pasti gue bertanya gitu dong. Pas masuk nih apa minta gaji tambahan apa gimana? Ternyata enggak. Makin percaya gue sama ini, makin kayak oh ini orang yang emang bener-bener nih. Nanti kalau ada apa-apa, gue pilih mana? Orang yang ada di Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Minggu? Ya pasti gue kasih yang Senin sampai Minggu lah. Lebih sering ketemu kok, lebih gue percaya kok. Gitu loh. Istilahnya gue pikir kalau lu cuma cari duit, lu hanya akan ada ketika waktu gue punya duit. Tapi kalau lu cari kepercayaan, kalau misalkan dan kita juga saling percaya, waktu gue nggak punya duit, mungkin lu masih mau kerja juga. Karena lu percaya gue bisa menuntun kita ke arah nanti bagaimana. Kayak gitu kan. Nah, apakah mungkin dari seorang itu dari dilihat dari masa sekarang dengan keadaan sekarang, apakah mungkin lu akan mau nggak mau, apakah mungkin akan mem-PHK orang kepercayaan lu itu? Sebisa mungkin enggak. Karena kalau misal kata ngomong keadaan, tipikal gue mungkin akan open. Kondisi tidak memungkinkan guys, gitu kan. Sekarang misal kata gue nggak bisa gaji lu nih, forecast gue untuk 3 bulan ke depan gue nggak bisa gaji lu. Ini worst case nih kan. Tapi gue tahu kita semua perlu makan. Tapi kalau untuk makan buat 3 bulan, gue rasa kita masih bisa. Cuman kalau buat gaji, foya-foya lagi nggak bisa nih. Kalau lu mau tinggalkan terserah, lu mau fight bareng sama kita, ayo. Pasti gue akan ingat orang yang akan nemenin gue waktu saat berdarah-darah gitu. Makanya nanti waktu kita sukses atau kita ada duit, ya pasti yang nemenin kita di berdarah-darah dong.
Semua orang pasti mau diajak seneng, yang diajak susah mungkin nggak banyak. Kayak gitu. Tapi harus ada orang yang percaya dulu itu balik lagi ke misalnya pribadi orangnya itu ya misalnya lu pilih yang rajin tapi goblok atau yang malas tapi pintar. Dua kondisi itu sama kayak ini yang, tapi ini gue bisa jelaskan lebih ke arah, jadi kayak dua-duanya perlu. Cuman lebih ke arah begini, kalau misal kata lu baru startup bisnis nih, lu cuman berdua, bertiga, berempat, belum ada sistem yang lu bikin, pasti lu lebih pilih mana? Otak. Lu akan lebih butuh yang pinter. Pinter males, ya lu rendah-rendah hati dulu lah, yang penting lu ambil aja ilmunya dulu. Sampai sistemnya terbentuk nih. Ketika udah ada suatu sistem, orang yang males ini kan nanti lama-lama akan keluar. Karena lu rajin, misal kata gitu. Idealnya adalah rajin dan pintar kan. Ya dong, tapi kalau dari dua pertanyaan itu kan harus pilih mana gitu kan. Ya, untuk belum ada sistem, lu masih berdarah-darah, hire orang yang pintar. Mau males atau apa, terima. Begitu sistem udah terbentuk, ambil, nggak apa-apa, ambil yang bodoh, tapi bisa diajarin ya, jangan bodoh terus, susah juga. Yang bodoh, tapi nurut, mau belajar, masukin ke dalam sistem itu. Dia akan dibentuk sama sistem. Gitu. Lama-lama juga jadi pinter. Harapannya tidak ikut malas. Karena tadinya kan rajin, jadinya akan terbentuklah orang-orang yang rajin dan pintar. Kamu nggak lu buat yang pintar jadi rakyat? Nggak bisa. Gimana? Kenapa nggak lu buat yang Pintar malas menjadi pintar rajin. Kenapa? Pengalaman gue sulit. Karena malas itu Udah bawaan. Tapi kan bisa dilatih dibanding lu setiap hari nyari orang bodoh yang rajin, lu harus mengajari dia satu. Dari pengalaman gue ngajarin orang itu nggak susah. Apalagi sekarang teknologi udah udah canggih. Mau ngomongin apa sih? Ilmu apa sih yang istilahnya nggak ada di YouTube, nggak ada di internet istilahnya ya. Kalau sampai terlalu detail mungkin nggak. Tapi untuk sebatas-sebatas yang kita perlukan sehari-hari harusnya ada. Kalau udah masalah malas itu udah mental. Malas, nyolong, nggak jujur gitu ya, itu udah masalah mental. Sulit ini sulit. Tapi kalau lu lagi butuh, ya mau nggak mau. Tapi lu kasih kesempatan untuk dia berubah. Kasih tahu salahnya dia di mana. Kalau dia bisa berubah, tungguin. Kalau nggak bisa, ya udah. Berarti nggak jodoh. Mungkin gue gak bakal ngelakuin 100% apa yang menurut orang tua gue itu bener ya. Karena gue ini ibaratnya udah ngerti lah mana yang bener, mana yang enggak. Apalagi kan zaman makin hari makin maju. Bener gak? Bener kan? Iya, pasti. Tapi di satu sisi emang benar orang tua gue nguliahin gue supaya mereka beranggapan supaya gue bisa sukses. Tapi dengan belajar itu nggak cukup sebenarnya. Ketika lu belajar, lu harus sambil dilakuin.